Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan channel Jendela Bahasa dan Sastra. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi nih berkaitan dengan soal-soal di UTBK. Nah, kita akan membahas penalaran umum di UTBK berkaitan dengan silogisme yang 3 premis ya. Yuk kita mulai saja. Nah, di silogisme ini ada dasar pengambilan kesimpulan. Biasa dikenal dengan premis-premis ya. Ini silogisme yang paling dasar. Ada premis pertama, premis kedua, dan kesimpulannya apa? Untuk premis 1 ditandai dengan P, jika P maka Q. Nah, tanda panah ini menyatakan jika P maka Q, kemudian P2 Q maka R, jika Q maka R, kemudian kesimpulannya adalah PR. Ini ada sebuah contoh. Premis 1, jika Mahdi lulus UTBK, maka ia bahagia. Nah, ini jika Mahdi lulus UTBK ini adalah P ya. Oke. Kemudian maka ia bahagia. Ia bahagia ini adalah. Kemudian jika Mahdi bahagia, Ki ini di sini, maka ia akan mengadakan syukuran. Muncul di sini yang baru yaitu R. Nah, kita buang 2 Ki ini. Yang tersisa adalah PR. Itu merupakan kesimpulan. Nah, ini muncul kesimpulan. Jika Mahdi lulus ujian, maka ia akan mengadakan syukur. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat sebuah contoh penalaran umum yang ada 3 premis. Nih, premis pertama, jika Adam disiplin berlatih, maka ia menjadi artis terkenal. P2-nya, jika Adam menjadi artis terkenal, maka ia sering jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian Adam rajin berlatih. Kesimpulannya apa? Kita akan menemukan rumus seperti tadi ya, silogisme dasar dulu. Jika P maka Q. Oke, ini Q-nya. Jika Q maka R. Oke, berarti kita akan ketemu. Jika Adam disiplin berlatih, maka ia sering jalan-jalan ke luar negeri. Maka ini akan berlaku P maka R. Nah, di sini ada premis 3. Kesimpulannya apa? Nah, untuk soal seperti ini berarti berlaku modus ponens. Nah, jika P maka R, kalau P kesimpulannya adalah R. Nah, di sini. Jika Adam disiplin berlatih, maka ia menjadi artis terkenal. Seperti yang tadi ketemu P maka R. Nah, jika Adam menjadi artis terkenal, maka ia sering jalan-jalan ke luar negeri. Adam rajin berlatih. Nah, P maka R-nya itu, jika Adam disiplin berlatih, P maka ia sering jalan-jalan ke luar negeri. Ketemu kan? Adam rajin berlatih. Berarti sudah pasti kita temukan. Jika Adam disiplin berlatih, maka ia sering jalan ke luar negeri. Adam rajin berlatih. Nah, berarti apa kesimpulannya? Adam sering jalan-jalan ke luar negeri. Gampang kan? Kita akan lihat contoh yang lain. Ini langsung ke soal. Langsung ya. Agar tubuh kita sehat dan metabolisme lancar, maka mengonsumsi makanan sehat harus dilakukan. P. Q. Mengonsumsi makanan sehat harus dilakukan. Q. R. P maka R. Agar tubuh kita sehat dan metabolisme lancar, maka terapkan disiplin menghindari kolesterol. Kemudian muncul P, tubuh kita sehat, metabolisme lancar. Berarti apa? R. R-nya apa? Maka terapkan disiplin menghindari kolesterol. Nah, di sini kuncinya sudah ada. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nah, ada 3 premis juga. Saat terjadi suatu peristiwa atau kejadian unik di sekitar kita, maka biasanya kita memotretnya dengan segera. Ini P ya. Ini Q. Biasanya kita memotretnya dengan segera, berarti ini Q, muncul R. Tadi sudah disebutkan, jika P maka R. Muncul P. Saat terjadi peristiwa atau saat terjadi suatu peristiwa atau kejadian unik di pasar, P-nya
maka kesimpulannya adalah R. Mana R? Dokumen foto peristiwa terkumpul banyak di ponsel. Ini. Oke. Ya. Selanjutnya kita lihat soal berikut. Jika Darves rajin belajar, maka ia akan lulus ujian. P. Ki. Betul sekali. Darves lulus ujian. Ki. R. Hapus. P. Maka R. Di sini muncul P. Kesimpulannya adalah R. Darves akan menerima hadiah dari orang tuanya. Oke. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Pernyataan 1, jika tingkat pendapatan masyarakat rendah. Nah, ini sudah soalnya sudah mengarah ke teks ya. Tapi mudah. Teks yang sangat mudah. Ki. Maka mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Ki. Maka kejahatan merajalela. Oke. Ki hapus berarti tinggal PR. Di sini P, kesimpulannya apa? Gampang sekali, R. Kita cari R-nya. Kejahatan merajalela di mana-mana. Oke, yang nah ini negasi. Bagaimana kalau negasi? Ya, nih kalau negasi ini ada rumus. Jika P maka R. Jika negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ada sebuah contoh. Jika semua pemuda kompak, maka negara makin kuat. Negara makin tidak kuat. Nah, kesimpulannya beberapa atau ada pemuda yang tidak kompak. Ditandai dengan beberapa atau ada. Ya. Ini ada sebuah contoh. Jika pertumbuhan manusia, industri, dan kendaraan didukung penanganan yang baik, nah ini P, maka keadaan lingkungan mendukung kehidupan manusia. Ki. Ya. Jika keadaan lingkungan mendukung kehidupan manusia, ini Ki, maka manusia bahagia. Ini R. Jika pertumbuhan manusia, industri, dan kendaraan didukung penanganan yang baik, berarti ini P, ini R. Ya, sementara di sini manusia tidak bahagia, berarti ini negasi. Negasi tadi begini biasanya. Nah, ini sementara manusia tidak bahagia. Negasi, tadi ada sebuah rumus, jika P maka R, kemudian negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Artinya negasi dari sini ini. Coba kita lihat. Jika pertumbuhan manusia, industri dan keadaan lingkungan penanganan yang baik, maka manusia bahagia. PR. Manusia tidak bahagia, makanya kesimpulannya adalah negasi P. Ada pertumbuhan manusia, industri dan kendaraan yang tidak didukung penanganan yang baik. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ada sebuah contoh nih. Jika masyarakat membuang air, kotoran, sabun pencuci atau pel ke dalam sungai, maka mereka andil dalam mencemari air sungai. P. Jika masyarakat andil dalam mencemari air sungai, Ki, maka ia menerima akibatnya. R. Masyarakat tidak akan menerima akibat yang buruk. Nah, ini berarti min R ya. Ini akan keluar rumus P. Jika P maka R. Masyarakat tidak akan menerima akibat yang buruk. Ini tidak R berarti. Maka kesimpulannya apa? Berarti masyarakatnya adalah negasi P. Oke. Ini P-nya ya. Jika masyarakat membuang air kotoran, sabun pencuci atau pel ke dalam sungai. Nah, negatifnya negatif P-nya berarti negasinya masyarakat tidak membuang kotoran. Ini adalah jawaban dari 3 premis ini. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.